Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam dinamika pengelolaan sekolah, gaya kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas kinerja lembaga pendidikan. Salah satu gaya yang banyak diterapkan dalam praktik manajerial adalah kepemimpinan transaksional, yaitu gaya yang menekankan pada sistem penghargaan dalam proses kepemimpinan. Pada video ini, saya, Analisa Kintan Pamela, akan mengulas tentang pelaksanaan kepemimpinan transaksional kepala sekolah. Pengertian kepemimpinan. Seni pada 2021 mendefinisikan kepemimpinan sebagai cara seseorang dalam mengarahkan pekerjaan kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Supriyani pada 2022 menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan memengaruhi, melainkan juga melibatkan proses mengarahkan, mengordinasikan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan, khususnya dalam konteks pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan sendiri adalah suatu kemampuan strategis dalam memengaruhi dan mengarahkan individu ataupun kelompok untuk bekerja secara kolaboratif demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Menurut Burns pada 1978, hubungan ini bersifat transaksional karena melibatkan aktivitas tawar-menawar, di mana pemimpin memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu dari bawahan. Kemudian Hapudin dan Praja tahun 2022 menjelaskan bahwa pemimpin transaksional memberikan penghargaan jika bawahan berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan. Pengertian lain dari Febrian tahun 2022 menambahkan bahwa gaya ini fokus pada pengelolaan proses kerja, di mana penghargaan diberikan jika kinerja sesuai dengan harapan. Maka dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, di mana pencapaian tujuan disertai dengan pemberian penghargaan atau penerapan sanksi. Pemimpin transaksional menetapkan tujuan yang jelas, struktur kerja yang terukur, serta sistem reward dan punishment yang menjadi dasar dalam mengelola kinerja. Dasar teori kepemimpinan transaksional. Teori kepemimpinan transaksional memiliki akar dalam teori rasional legal yang pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Jerman Max Weber pada tahun 1947. Dalam pandangan Weber, bentuk kepemimpinan rasional legal menekankan kepatuhan terhadap sistem aturan, prosedur formal, dan struktur organisasi yang sah secara hukum. Kemudian James McGregor Burns mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan transaksional secara eksplisit dalam bukunya yang berjudul Leadership pada tahun 1978. Dalam karya tersebut, Burns membedakan antara dua jenis kepemimpinan utama. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang bersifat transaksi, dan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, yang mana kepemimpinan ini lebih fokus pada nilai, visi, moralitas, dan perubahan mendasar terhadap individu maupun organisasi. Selanjutnya, konsep kepemimpinan transaksional dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Bass yang memperluas pemahaman Burns yang mengintegrasikan elemen psikologis dalam teorinya. Dalam model Bass pada tahun 1985, kepemimpinan transaksional memiliki dua komponen utama, yaitu contingent reward dan management by exception. Selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan transaksional. Bernard Bass pada tahun 1985 mengembangkan teori kepemimpinan transaksional dengan mengidentifikasi tiga karakter utama. Yang pertama adalah contingent reward. Pemimpin menetapkan tujuan, memberikan arahan yang jelas, dan menjanjikan penghargaan apabila tugas atau kinerja yang diharapkan tercapai. Pemimpin akan memberikan imbalan atau reward sebagai konsekuensi dari hasil kerja yang sesuai dengan harapan. Imbalan dapat berupa bonus, bertambahnya penghasilan, atau memberikan fasilitas kepada karyawan. Yang kedua adalah active management by exception. Pemimpin secara aktif memantau atau mengawasi kinerja bawahan untuk mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau masalah sebelum menjadi serius. Pemimpin melakukan intervensi segera apabila terjadi pelanggaran terhadap standar atau kesepakatan. Tindakan tersebut dimaksud agar bawahan mampu bekerja sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Yang ketiga adalah passive management by exception. Pemimpin tidak aktif mengawasi, namun baru akan bereaksi jika terjadi kesalahan atau masalah yang nyata. Pendekatan ini bersifat reaktif, yang mana pemimpin hanya bertindak ketika standar tidak terpenuhi atau saat munculnya keluhan. Selanjutnya adalah kelebihan dari kepemimpinan transaksional. Yang pertama adalah memberikan kejelasan tujuan dan harapan bagi bawahan. Yang kedua, memotivasi individu untuk meningkatkan kapasitas kerja. Hal ini terjadi karena adanya imbalan yang diberikan atas kinerja yang telah dilakukan, sehingga berdampak positif pada produktivitas organisasi. Yang ketiga, menstimulasi individu agar memberikan kemampuan terbaik mereka. Hal ini dicapai melalui hubungan yang baik antar pemimpin dan bawahan, serta dengan perhatian terhadap kebutuhan personal yang diakomodasi oleh pemimpin. Kemudian yang terakhir, memacu produktivitas kerja secara signifikan dalam organisasi. Kelemahan kepemimpinan transaksional. Yang pertama adalah cenderung terlalu fokus pada prosedur dan aturan formal dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin transaksional cenderung mengambil jalan pintas dan menghindari upaya mencari solusi secara kreatif dan inovatif karena fokus pada aturan dan target yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, cenderung lebih menekankan pada efektivitas aturan dan disiplin dibandingkan pendekatan personal. Yang keempat, sikap yang otoriter menyebabkan komunikasi menjadi terbatas dan adanya jarak antara pemimpin dan bawahan. Kelima, berpotensi menimbulkan kecemburuan antar individu dalam organisasi. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah dalam kepemimpinan transaksional. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan aturan yang jelas. Kepala sekolah bertugas merumuskan target kerja atau aturan yang jelas bagi guru dan staf yang mencakup pengaturan tanggung jawab serta kewajiban yang perlu dipenuhi. Yang kedua, menetapkan penghargaan dan hukuman. Kepala sekolah berperan memberikan penghargaan baik material maupun non-material kepada guru dan staf yang berhasil mencapai target atau menunjukkan kinerja baik. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab memberikan sanksi atau teguran kepada orang yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya adalah mengawasi dan mengevaluasi. Kepala sekolah secara proaktif mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jika ada yang menyimpang dari peraturan atau standar sekolah, tindakan tegas bisa segera diambil. Yang keempat adalah menjaga efisiensi dan stabilitas operasional. Kepala sekolah transaksional memastikan adanya kerangka kerja dan aturan baku untuk mengarahkan seluruh aktivitas sekolah. Dengan struktur dan prosedur yang jelas, tugas menjadi terorganisir, pelaksanaan lebih efisien. Yang kelima, motivasi berdasarkan kontrak kerja. Motivasi yang diberikan berorientasi pada imbalan, bukan motivasi seperti inspirasi atau pengembangan pribadi. Kemudian yang keenam adalah mengkoordinasi guru dan staf. Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan hubungan individual dengan setiap guru ataupun staf. Selanjutnya adalah strategi pelaksanaan kepemimpinan transaksional. Yang pertama adalah membangun struktur yang jelas. Dalam konteks sekolah, ini mencakup standar akademik, peraturan perilaku, serta pembagian tugas guru dan siswa. Dengan adanya struktur yang jelas, seluruh anggota organisasi memahami harapan yang ditetapkan dan konsekuensi atas pencapaian atau kegagalan mereka. Yang kedua adalah menerapkan sistem reward dan punishment. Guru atau siswa yang menunjukkan prestasi dapat diberikan penghargaan seperti sertifikat, insentif, atau kesempatan pelatihan lanjutan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap peraturan disikapi dengan tindakan disipliner yang sesuai. Yang ketiga adalah mengawasi kinerja dengan konsisten. Kepala sekolah dapat memantau perkembangan guru dan siswa untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat adalah negosiasi kontrak kerja. Sebelum pelaksanaan program, pemimpin transaksional biasanya melakukan kesepakatan formal mengenai tugas dan imbalan antara pemimpin dan staf. Yang kelima, memberdayakan anggota dalam batasan tertentu. Meskipun kontrol tetap berada di tangan pemimpin, anggota tim tetap diberi ruang dan kebebasan untuk mengambil inisiatif selama tetap mengikuti aturan dan tujuan. Yang terakhir adalah fokus pada pencapaian hasil jangka pendek. Kepemimpinan transaksional berorientasi pada hasil yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Contohnya seperti peningkatan nilai ujian, pencapaian target kelulusan, atau penyelesaian kurikulum tepat waktu.
Tantangan dalam pelaksanaan kepemimpinan transaksional. Yang pertama adalah resistensi terhadap otoritas. Kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional seringkali menghadapi resistensi dari guru atau staf yang merasa tertekan oleh pendekatan yang terlalu otoriter. Yang kedua adalah keterbatasan dalam mendorong kreativitas. Pendekatan ini lebih fokus pada pencapaian target jangka pendek melalui sistem penghargaan dan hukuman, sehingga kurangnya ruang untuk inovasi dan kreativitas. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya yang efisien. Kepala sekolah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien. Hal seperti anggaran, sarana, prasarana sering menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang keempat, birokrasi yang kaku. Ketika kepala sekolah harus mengikuti terlalu banyak prosedur formal, efektivitas pengambilan keputusan menjadi terlambat dan kolaborasi antar anggota tim bisa terganggu. Yang kelima, persepsi negatif terhadap kepemimpinan. Gaya kepemimpinan transaksional seringkali dipandang kurang inspiratif dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional, sehingga guru dan staf mungkin merasa tidak mendapatkan arahan visi yang jelas atau semangat baru dalam bekerja. Yang keenam, tantangan dalam membangun kepercayaan. Jika guru atau staf merasa bahwa penghargaan maupun hukuman diberikan secara tidak adil atau tidak konsisten, maka tingkat kepercayaan terhadap kepala sekolah bisa menurun. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan kepemimpinan transaksional kepala sekolah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun kepemimpinan yang adaptif dan berkualitas di lingkungan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.